Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Jumpa lagi bersama saya Imro'atul Fatihah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat lahir dan batin. Bapak Ibu semuanya, materi kita pada pertemuan kali ini membahas tentang keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil merupakan sebuah interaksi tatap muka yang memiliki tujuan memberikan informasi, memecahkan masalah, serta membuat keputusan. Berdasarkan pengertian di atas, maka diskusi kelompok kecil ini memiliki 5 karakteristik. Yang pertama, merupakan sekelompok individu. Yang kedua, merupakan interaksi tatap muka. Yang ketiga, memiliki tujuan. Yang keempat, adanya kerjasama. Dan yang kelima, mematuhi aturan. Bapak dan Ibu perlu diketahui ya, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam diskusi kelompok kecil. Yang pertama, diskusi harus dalam keadaan suasana terbuka. Kemudian yang kedua, adanya perencanaan yang baik yang terdiri dari pemilihan topik. Nah, pemilihan topik ini harus sesuai dengan minat dan kemampuan siswa, serta topik ini harus bermakna. Kemudian yang kedua, penetapan jumlah kelompok. Ya minimal 4 orang atau 5 orang. Nah, kemudian yang terakhir adalah pengaturan tempat duduk. Selanjutnya di sini ada komponen membimbing diskusi kelompok kecil. Ada 6 komponen. Yang pertama ialah memusatkan perhatian. Kemudian yang kedua memperjelas masalah. Yang ketiga menganalisis pandangan siswa. Yang keempat meningkatkan kontribusi siswa. Yang kelima menyebarkan partisipasi siswa. Dan yang terakhir, yang keenam itu menutup diskusi. Komponen dalam membimbing diskusi kelompok kecil yang pertama yaitu memusatkan perhatian. Memusatkan perhatian dalam hal ini itu yang pertama menentukan tujuan awal diskusi, kemudian menentukan topik diskusi, kemudian menentukan masalah yang akan didiskusikan. Nah, yang kedua menandai dengan cermat pendapat yang tidak relevan atau menyimpang dari tema diskusi. Yang kedua ialah memperjelas masalah. Memperjelas masalah dalam hal ini menguraikan pendapat-pendapat yang sekiranya belum jelas setelah diuraikan menjadi jelas. Kemudian memberikan contoh yang sesuai sehingga masalahnya tersebut menjadi jelas. Komponen yang ketiga dalam membimbing diskusi kelompok kecil itu menganalisis pandangan siswa. Menganalisis artinya memperhatikan alasan yang mempunyai dasar yang kuat atau tidak memiliki dasar sama sekali. Kemudian yang kedua, memperjelas hal yang disepakati dan tidak. Komponen yang keempat itu meningkatkan kontribusi siswa. Meningkatkan kontribusi siswa dalam hal ini mengajukan pertanyaan yang dapat merangsang siswa untuk berpikir. Kemudian memberikan waktu yang cukup kepada siswa untuk berpikir. Nah, lalu menyimak pendapat siswa dengan penuh perhatian dan penuh dengan simpati. Dan berikutnya ialah menyebarkan partisipasi siswa. Tujuan menyebarkan partisipasi siswa yaitu siswa bisa memiliki kesempatan yang sama dalam berpartisipasi sehingga menghindari adanya monopoli. Kemudian mendorong siswa yang tidak mau berpartisipasi. Lalu mencegah siswa yang suka memonopoli dan mendorong siswa untuk mengomentari pendapat siswa yang lain. Komponen terakhir dalam membimbing diskusi kelompok kecil ialah menutup diskusi. Dalam bagian ini, kegiatan yang dilakukan guru dan siswa itu bersama-sama merangkum hasil diskusi. Kemudian guru meminta siswa untuk menilai proses diskusi dan hasil diskusi. Bapak dan Ibu, pemaparan mengenai membimbing diskusi kelompok kecil saya cukupkan sampai di sini saja. Silahkan Bapak dan Ibu bisa mempelajarinya kembali dengan membuka dan membaca PPT yang saya bagikan. Insya Allah PPT yang saya bagikan sudah lengkap. Dan jika ada pertanyaan mengenai
membimbing diskusi kelompok kecil, silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.